Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, inayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama berusaha mempelajari hakikat dari agama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Salawat serta salam juga selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk li'ila'i kalimati la ilaha illallah, untuk meninggikan, menyampaikan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah wa hiya kalimatut tauhid kepada sekalian manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di akhir-akhir bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, dan kita sudah masuk di al-masail. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil sampai atau mempelajari, membaca bersama al-mas'alatul ula ila al-mas'alatil khamisah. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke al-mas'alati as-sadisah, kalau bisa kita selesaikan insyaAllah, sehingga di pertemuan berikutnya kita sudah masuk di bab yang baru. Barakallahu fiik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-'Alamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-mas'alatu as-sadisah wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi 'anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yushrik, liqaulihi ta'ala wa ma ana minal musyrikin wa lam yaqul wa ma ana musyrikun li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fahuwa fi zahirihi minhum. Walihadza lamma qala Allahu lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis tuwajjahal khitaba lahu wa lahum. Na'am. Lahu wa lahum. Al-mas'alatu sadisah, poin yang keenam yang kita pelajari di bab yang mulia ini, faidahnya wahya min ahammiha, dan ini termasuk yang paling penting, poin yang paling penting, ib'adul muslimi 'anil musyrikin li'alla yasira minhum. Kewajiban seorang muslim menjauhkan diri dari kaum musyrikin sehingga ia tidak termasuk atau tidak tergolong dari kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yusyrik, sekalipun dia tidak melakukan kesyirikan. Sekalipun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi karena di tempat tersebut mayoritas orang melakukan kesyirikan, maka hendaknya seorang muslim berhijrah dari tempat tersebut.
Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana minal musyrikin." Dan aku bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, "Wa ma ana musyrikun." Dan aku bukanlah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fahuwa fi dhahirihi minhum. Karena jika ia seorang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun dia berada di tengah-tengah orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melakukan kesyirikan. Meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, maka secara zahir atau secara lahiriah ia adalah bagian dari mereka. Ia adalah bagian dari mereka. Ya, secara zahir. Oleh karena itu, di sini disebutkan, walihada lamma qala Allahu lil malaikah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat. Ya, berfirman kepada malaikat. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah mereka semua kepada Adam, sujud penghormatan, kecuali iblis. Kenapa dikecualikan di sini? Karena iblis ada di tengah-tengah para malaikat pada saat itu. Ya, seakan-akan iblis itu adalah salah satu dari malaikat. Padahal sebenarnya bukan. Ya, seperti itu kondisinya. Ketika kita berada di tengah-tengah kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, didakwai dan tidak menerima dakwah, maka hendaknya kita hijrah dari tempat tersebut. Naam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ke-6 ini mengisyaratkan kepada salah satu prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan orang-orang musyrik. Yaitu bercerita tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Loyalitas kepada sesama kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan syirik tersebut, tapi bahkan lebih daripada itu menjauhkan diri dari komunitas kaum yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghindarkan diri, menjauhkan diri dari komunitas orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian agama kita. Untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita tetap bisa menjaganya, kita menjaga dari pandangan orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita tetap berada di tempat tersebut, bisa saja di antara orang-orang yang beriman menganggap kita bagian dari mereka. Ya, kita bagian dari mereka secara zahirnya. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ke-6 ini mengisyaratkan kepada kita tentang prinsip al-wala wal bara. Nah, fadhal. Al-masalatu sabi'ah kaunu tauhidi awwala wajibin tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayah an yuwahhidullaha wa qala ba'dul ulama
awal wajibun an-nadhr. أول واجب an-nadhr. Lakin الصواب as-sawabu anna awal wajibin huwa tauhid. Lianna ma'rifatal khaliqi dallat 'alaiha al-fitrah. Naam, as-sabi'ah. Poin yang ketujuh, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaunut tauhidi awwala wajibin. Tauhid itu merupakan kewajiban yang paling pertama dan kewajiban yang paling utama. Tauhid, kewajiban yang paling pertama dan kewajiban yang paling utama. Tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disimpulkan, diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai." Hendaknya hal yang paling pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah. Bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Wa fi riwayat, dan di riwayat yang lain dijelaskan secara spesifik apa maknanya, ayyuwahidullah. Hendaknya yang paling pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan dakwah yang paling pertama, tauhid, dakwah yang paling pertama, dakwah yang paling utama untuk disampaikan kepada umat. Karena ini berkenaan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Karena tauhid ini juga merupakan perkara yang dengannya atau yang hanya dengannya ibadah-ibadah kita yang lainnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini secara akal saja jelas. Kalau hanya dengan tauhid saja, hanya dengan tauhid, baru kemudian amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita baru bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya harus bertauhid terlebih dahulu. Baru kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Wa qala ba'dul ulama. Dan sebagian ulama yang dimaksud di sini adalah ahlul kalam. Yang dimaksud di sini ahlul kalam minal asy'ariyah wal maturidiyah wal mu'tazilah wal mu'attilah, dan yang sepemahaman dengan mereka. Sebagian ahlul kalam mengatakan awwal wajibin an-nazar. Kewajiban yang paling pertama adalah berfikir, merenung. Jangan langsung menerima. Harus menalar terlebih dahulu. Apa perintah yang datang, fikirkan terlebih dahulu. Apakah sejalan dengan logika kita, sejalan dengan akal kita, maka kita terima. Kalau tidak sejalan dengan logika, tidak diterima dengan berbagai macam cara. Ada yang memang menolaknya. Ada juga yang berusaha mencari jalan yang lain sehingga dia bisa menerimanya. Ini yang dibahasakan oleh ulama kita, khususnya mutaakhirin, sebagai takwil. Ditakwil. Bagaimana supaya bisa diterima? Bagaimana supaya kita tidak tertuduh sebagai orang yang tidak menerima dalil-dalil yang datangnya dari Allah, begitupun yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipalingkan maknanya. Tanpa ada dalil. Nah, inilah menurut mereka ini kewajiban yang paling pertama. An-nazar. Dinalar terlebih dahulu, dilogikakan terlebih dahulu. Kalau sesuai, kita jalankan. Kalau tidak sesuai, ditolak dengan berbagai macam caranya. Naam. Wa qala ba'dul ulama awwal wajibin an-nazar. Lakin as-shawab anna awwal wajibin huwa at-tauhid. Namun yang benar
yang benar berdasarkan dalil, kewajiban yang paling pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna ma'rifatal khaliqi dallat 'alaiha al-fitrah. Lianna ma'rifatal khaliq dallat 'alaiha al-fitrah. Karena pengenalan, pengetahuan terhadap Sang Pencipta yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh fitrah setiap manusia. Itu diketahui oleh setiap fitrah manusia. Oleh karenanya, kalau kita melihat kepada sejarah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu jujur, maka tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun manusia yang paling angkuh, yang paling sombong, sebenarnya mengetahui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tetapi di dalam hatinya dia mengakui bahwa ada Rabb, ada Tuhan yang menguasainya, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Nah, tafadhal. Al-masalatu tsaminah an yubda'a bihi qabla kulli syai' tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ud'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Nah. Poin yang ke-8 ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di bab yang mulia ini, bahwa dakwah harus dimulai dengan tauhid. Dakwah harus dimulai dengan tauhid. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum segala sesuatu yang lainnya, sebelum perintah-perintah yang lainnya, harus dimulai dengan tauhid terlebih dahulu. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka kepada Islam. Apa yang dimaksud? Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan sampaikan kepada mereka, beritahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan tauhid. Haknya Allah untuk kita esakan, untuk kita tauhidkan dari segi rububiyahnya, dari segi asma dan sifatnya, apalagi dari segi uluhiyah. Pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, semata-mata kita melaksanakan ibadah tersebut, kita melaksanakan amal saleh tersebut untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Inilah yang dimaksud dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang terjadi ketika ada yang memahami bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Serulah mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara al-hikmah, dengan cara hikmah. Sebagian menganggap al-hikmah di sini bisa jadi kita mengajak mereka, kalau kita melihat kondisinya belum bisa didakwai tentang perkara tauhid, kenapa tidak masuk pada perkara-perkara yang lainnya? Bukan ini yang dimaksud. Siapa yang paling hikmah di dalam berdakwah? Siapa yang paling hikmah di dalam berdakwah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Muadz? Apa yang paling pertama yang disampaikan kepada orang-orang kafir ketika kita mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam? Sampaikan kepada mereka tentang tauhid.
sampaikan kepada mereka tentang hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah yang sesungguhnya. Inilah hikmah yang sesungguhnya. Dan inilah yang diajarkan oleh orang yang paling hikmah di dalam berdakwah. Jadi, keliru ketika kita mengartikan hikmah itu, kita bisa memulai dengan perkara-perkara yang lainnya terlebih dahulu. Ini kekeliruan. Karena kita menilai pakai apa? Pakai logika. Kita menilai pakai logika. Yang Nabi lakukan untuk kita contoh, itu berdasarkan logika atau berdasarkan wahyu. Wahyu Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan wahyu dibandingkan akal. Akal kita, logika kita ini harus tunduk terhadap wahyu. Harus tunduk terhadap wahyu. Bukan yang wahyu tunduk terhadap akal. Sebagaimana sebagian dari saudara-saudara kita yang mendahulukan logikanya dibandingkan dalil. Yang mendahulukan logikanya dibandingkan dalil. Nah, jadi poin pentingnya di sini, dakwah di dalam Islam harus dimulai dengan tauhid terlebih dahulu. Dan itulah dakwah yang hikmah. Karena itulah yang diajarkan oleh manusia yang paling hikmah di dalam berdakwah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal. Al-mas'alatu at-tasi'ah anna ma'na an yuwahhidullah ma'na syahadati an la ilaha illallah tu'khadhu min ta'biri as-sahabi haitsu 'abbara fi riwayati biqaulihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayati 'abbara biqaulihi an yuwahhidullah. At-tasi'ah, poin yang ke-9, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi menguatkan makna dari tauhid. Anna makna ay yuwahhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana ini disimpulkan? Kalau kita kembali kepada dalil yang sudah kita pelajari, sudah kita baca bersama, ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun para sahabatnya. Ketika sebagian dari riwayat tersebut menjelaskan bahwa yang paling pertama yang didakwahkan kepada mereka adalah syahadati alla ilaha illallah, agar mereka bersyahadah, bersaksi bahwa la ilaha illallah. Apa artinya? Apa maknanya? Ditafsirkan oleh riwayat yang lain. Bersyahadat la ilaha illallah artinya ila ayyuwahidullah, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah adalah mendakwahkan kepada manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyahnya, begitupun dari segi asma dan sifatnya, begitupun dari segi al-uluhiyah. Naam. Fadhal. Al-mas'alatul 'ashirah anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha wa muraduhu biqawlihi la ya'rifuha aw ya'rifuha syahadatu an la ilaha illallah wa tu'khadhu min qawlihi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah idza law kanu ya'rifuna la ilaha illallah wa ya'maluna biha ma ihtaju ila da'wati ilaiha. Al-ashirah, poin yang ke-10 ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha
أو يعرفها ولا يعمل بها. الهاء يعود إلى كلمة لا إله إلا الله. Bahwa seorang bisa jadi termasuk ahlul kitab. Termasuk ahlul kitab. Apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Namun dia tidak mengetahui makna syahadat. Mungkin dia mengetahui secara umum, tapi tidak mengetahui secara spesifik. Atau bahkan mungkin dia mengetahui umum, begitupun secara spesifik, tapi dia tidak mengamalkannya. Yang dimaksud, kata Syekh di sini, wa muraduhu biqaulihi, yang dimaksud dengan perkataannya tidak mengetahuinya atau mengetahuinya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa tu'khadhu min qawlihi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Hendaknya yang paling pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Idz law kanu ya'rifuna la ilaha illallah wa ya'maluna biha mahtaju ila ad-da'wati ilaiha. Sebab jika mereka ahli kitab benar-benar mengetahui dan mengamalkan la ilaha illallah, tentu mereka tidak perlu lagi didakwai kepadanya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyoroti tentang ahlul kitab. Pada dasarnya ahlul kitab itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan keutamaan dibandingkan yang lainnya. Ada keutamaan bagi ahlul kitab dibandingkan umat-umat yang lainnya selain umat Islam. Dan ini jelas baik di dalam Al-Quran, begitupun di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hakikatnya mereka belum merealisasikan makna dari la ilaha illallah. Apalagi kalau kita berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Mungkin ketika kita berbicara tentang rububiyah, tentang penciptaan, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakuinya. Mereka beriman bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka diajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah yang lainnya. Jangan menyembah Nabi Isa bagi orang-orang Nasrani. Jangan menyembah Uzair bagi siapa? Bagi orang-orang Yahudi. Mereka menolak perkara tersebut, menolak seruan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh di sini. Bisa jadi orang-orang ahli kitab yang pada zahirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia belum berla ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Karena kalau mereka betul-betul beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya untuk mengajak mereka kepada ila ayyuhidullah, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara spesifik di sini menjelaskan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan pentingnya tauhidul uluhiyah. Secara khusus, ya, tauhidul uluhiyah, bahwa di tauhid inilah kebanyakan manusia tergelincir di dalamnya, termasuk ahlul kitab,
termasuk orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani. Naam. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخر الحديث. Naam. Al-hadiyata asyarah. Poin yang ke-11 ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij atau bit-tadarruj. Peringatan mengenai pentingnya mengajar atau berdakwah secara bertahap. Secara bertahap. Wa tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Hal ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ud'uhum ila ayyuwahidullah. Ajaklah mereka, serulah mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah itu langsung kepada perkara-perkara yang berikutnya? Tidak. Lihat, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati apa yang engkau serukan, sudah menjalankan apa yang engkau serukan, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin ila akhiril hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka 5 waktu salat. Kapan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah disampaikan tentang tauhid. Dan setelah mereka menerima dakwah tauhid. Berdasarkan sabdanya Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya perkara-perkara yang disebutkan setelahnya kalau perkara yang pertama mereka tidak imani. Tidak ada gunanya salat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya kalau tidak dibangun di atas pondasi tauhid, tidak ada gunanya. Jadi harus dimulai dengan tauhid. Begitupun dalam mengajar manusia, dalam berdakwah, dakwai mereka terlebih dahulu untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di sekeliling kita, saudara-saudara kita, apalagi kerabat-kerabat kita, masih banyak yang mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama yang harus kita ingatkan kepada mereka. Masih banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sibuk membahas perkara-perkara yang lainnya. Tidak ada nilainya perkara-perkara yang lainnya. Kalau orang yang melaksanakannya masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Perbaiki asasnya. Ketika asasnya kuat, ketika keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah dan larangan itu mudah untuk mereka lakukan. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Ketika tauhid, ketika akidah yang kuat tertanam di dalam diri mereka, mudah bagi mereka untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi mereka untuk menerima larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika syurbul khamr, meminum minuman keras, itu dilarang secara tadarruj, ya, secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pengharaman itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah digambarkan semua tanahnya basah. Semua tanahnya basah karena apa? Karena khamr.
Lihatlah bagaimana akidah yang kuat tertanam di dalam diri para sahabat ketika datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita selalu hadirkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid itu kuat, mudah untuk mendengarkan perintah, mudah untuk mendengarkan larangan, mudah untuk menjalankannya. Maka memang harus dikuatkan tauhidnya. Harus dikuatkan tauhidnya terlebih dahulu. Kalau tauhidnya kuat, insya Allah mereka mudah akan meninggalkan perkara-perkara ribawiyah. Kalau tauhidnya kuat. Tapi kalau tidak kuat, datang was-was kepadanya, meninggalkan perkara yang riba, bisa menyebabkan dirinya miskin dan lain sebagainya. Ini karena apa? Tauhidnya tidak kuat. Tapi kalau tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu lima huwa khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, apalagi perkara tersebut perkara yang Allah haramkan, Allah pasti akan gantikan pada perkara yang lebih baik insyaallah. Nah, tafadhal. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بتوحيد ليدعو إليه أولا ثم الصلاة ثم الزكاة. Nah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dengan yang terpenting, lalu yang penting berikutnya. Ya, memulai dengan hal yang paling penting, kemudian berikutnya dan berikutnya. Jadi dan di sini untuk khudhu min amrihi, hal ini diambil dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bitauhid, untuk senantiasa mendakwahkan kepada mereka dengan tauhid terlebih dahulu. Dengan tauhid terlebih dahulu. Kemudian baru ibadah salat. Baru kemudian zakat dibandingkan yang lainnya. Kalau kita kumpulkan semuanya penting. Tetapi ada yang prioritas dibandingkan yang lainnya. Dan prioritas pertama adalah tauhid. Mengajak mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam fikih disebut fikhul auliya. Ya, fikih tentang mana yang prioritas dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Ya. Itu bisa diukur dari dalil. Ketika dalil menyebutkan, ya di sini jelas dalil menyebutkan yang paling pertama hendaknya disampaikan, didakwahkan adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka salat. Ketika mereka sudah melaksanakan salat dengan baik, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan mereka zakat, ajarkan mereka ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, fadhal. الثالثة عشرة مصرف الزكاة تؤخذ من قوله وترد على فقرائهم. Naam. Ats-tsalisata asyarah, yang ke-13 ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masrifuz zakah. Sasaran penyaluran zakat. Tu'khadhu min qawlihi, hal ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faturaddu ala fuqaraihim. Harta zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini salah satu prinsip dasar dalam distribusi zakat yang terkadang banyak diabaikan, khususnya panitia-panitia yang mengumpulkan zakat. Nah, ini hendaknya harus diketahui bahwa distribusi zakat itu ada sunnahnya.
sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, di komunitas mereka. Atau kalau kita mungkin sekarang di RT mereka misalnya. Di RT mereka, yang paling kecil RT. Di RT mereka. Diambil dari orang-orang kaya yang ada di RT mereka. RT 1 misalnya. Ketika zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, di mana dikembalikan? Kepada orang-orang miskin di RT 2 atau di RT 3? Di RT yang sama. Di RT yang sama. Kalau mengambilnya dari orang-orang kaya di RT 1, maka berikan kepada orang-orang miskin di RT 1 juga. Jangan keluar ke RT yang lain. Ini prinsip keadilan di dalam zakat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau zakat dikumpulkan di satu tempat, dikumpulkan di panitia di Jakarta. Orang Bogor juga datang mengumpulkan ke Jakarta. Orang Makassar datang juga mengumpulkan ke Jakarta. Dan didistribusikan hanya kepada fakir miskin yang ada di Jakarta. Bagaimana fakir miskin yang ada di Bogor? Bagaimana fakir miskin yang ada di Makassar? Yang ada di tempat-tempat yang lainnya? Ini prinsip penting yang harus diingat. Apalagi panitia-panitia penyaluran zakat. Diambil di tempat tersebut, dibagikan juga di tempat tersebut. Diambil dari orang-orang berada, orang-orang kaya di daerah tersebut, di kampung tersebut, maka distribusinya juga di kampung atau di daerah tersebut. Nah, ini penting dan merupakan prinsip dasar, prinsip keadilan di dalam mendistribusikan zakat. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu baru sedikit melanjutkan. Barakallahu fikum. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kayaknya butuh satu pertemuan lagi ya. Nah, insyaallah. Fadhal. المسألة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أي يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. الرابعة عشرة, poin yang ke-14, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kashful alimi syubhah anil muta'allim. Seorang alim, seorang yang berilmu, di antara tugasnya adalah menyingkap syubhat, kerancuan dari murid-murid yang belajar kepadanya. Yang dimaksud dengan syubhat di sini syubhatul ilm. Syubhat terkait ilmu, yaitu adanya al-jahl, ketidaktahuan. Hal ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha aftarada alaihim shadaqatan." Ya. Jadi Nabi bersabda, "Innallaha aftarada alaihim shadaqatan." Tidak cuma sampai di situ kan, dijelaskan oleh Nabi. Karena kalau berhenti sampai shadaqatan saja, orang bisa salah paham bagaimana cara pengambilan sedekah atau zakat tersebut dan bagaimana cara penyaluran zakat tersebut. Maka Nabi merinci. Bagaimana dari orang yang seperti apa kita ambil zakat tersebut, dan kepada orang yang tipenya seperti apa kita salurkan zakat tersebut. Ini yang dimaksudkan di poin ini. Tu'khadhu min agniyaihim. Maka syubhatnya tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu bagaimana?
tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka juga. Fabayyana anna hadhihi shadaqah tu'khadhu minal aghniya wa anna masrifaha al-fuqara. Maka beliau menjelaskan bahwa sedekah ini diambil dari orang-orang yang berada, orang-orang kaya, dan sasarannya adalah orang-orang fakir. Jadi di poin yang mulia ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas seorang guru, atau seorang dai kepada murid-muridnya adalah menghilangkan al-jahl, menghilangkan ketidaktahuan yang dialami oleh murid-muridnya. Begitu juga menghilangkan keraguan-raguan, mengubah keraguan-raguan menjadi keyakinan yang dialami oleh murid-muridnya. Ini di antara tugas utamanya seorang guru kepada murid-muridnya. Dan di sini dijelaskan dalam konteks hadis ini secara jelas dan secara rinci, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari siapa zakat itu diambil, dari orang-orang kaya, dan kepada siapa zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir. Penjelasan yang jelas, yang detail, yang gamblang ini berfungsi untuk menghilangkan potensi kebingungan ketika Nabi berhenti, misalnya berhenti di iftarada alaihim sadaqah. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat. Bayangkan kalau cuma sampai di situ, ikhwan dirahmati oleh Allah, tidak ada dalil yang lain yang menjelaskan. Berarti zakat ini diambil dari semua orang, pokoknya diambil dari semua orang. Kan perintahnya umum kan? Ya, diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat. Di sini tidak dijelaskan secara rinci. Maka Nabi menjelaskan sebagai al-muallim, muallim yang paling besar, yang paling mulia, mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah itu dilaksanakan. Bagaimana ibadah itu dilaksanakan. Bagaimana zakat itu diambil dari orang-orang kaya, orang-orang yang berada, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir. Nah. Al-khamisata asyarah an-nahyu an kara'imil amwal tu'khadhu min qawlihi fa iyyaka wa kara'imu amwalihim idza iyyaka tufidu tahdhir wa tahdhiru yastalzimu an-nahyu. Naam. Al-khamisata asyara an-nahyu an qara'imil amwal. Larangan mengambil harta pilihan atau harta yang terbaik. Harta yang terbaik. Hal ini diambil dari sabda beliau, maka hati-hatilah engkau dari harta pilihan mereka, harta terbaik mereka. Karena kata iyyaka memberikan faidah peringatan keras, tahdzir, wa tahdziru yastalzimun nahi, dan peringatan keras berkonsekuensi larangan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu kalau dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah bisa mengambil dengan paksa orang-orang yang wajib untuk membayar zakat. Dan itu perintahnya di dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka zakat-zakatnya. Sedekah di sini artinya zakat-zakatnya. Jadi ambillah. Kalau mereka tidak mau membayar, ambillah. Tapi perhatikan, dalam mengambil harta-harta mereka yang merupakan zakatnya, ini ada adabnya. Misalnya zakat ternak, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zakat ternak. Jangan mengambil
ternak yang paling baik. Ternaknya yang paling baik. Kalau misalnya apa yang biasa diternak? Sapi. Jangan mengambil kualitas sapinya yang paling baik. Begitu juga jangan mengambil kualitas sapinya yang paling buruk. Ambil tengah-tengahnya. Nah, ambil tengah-tengahnya. Ini yang diingatkan kepada kita di sini. Ini yang diingatkan kepada kita. Diingatkan kepada kalau misalnya pemerintah, diingatkan kepada pemerintah. Bagaimana caranya mengambil zakat dari orang-orang yang wajib untuk membayarkan zakatnya. Jangan mengambil dari yang paling baik. Ya? Min awsat, dari yang tengah-tengah. Dari yang tengah-tengah. Bukan yang paling baiknya, bukan juga yang paling buruknya. Nah, satu lagi. As-sadisata asyara ittiqa'u da'watul madlum tukhadu min qawlihi wattaqu da'watal madlum. Sambung sama yang sabi'ata asyara. As-sabi'ata asyara al-ikhbaru bi annaha la tuhjab tukhadu min qawlihi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. فقرن الترغيب أو الترحيب بالأحكام مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا لقوله اتقوا دعوة المظلوم فالنفس قد لا تتقي لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله ليس بينها وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك. As-sadisata asyara ittiqa'u da'watil madlum, menjaga diri dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ini kita harus menjaga diri kita dari doanya orang-orang terzalimi. Bagaimana caranya? Jangan menzalimi orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Jadi kita harus menjaga diri kita dari perbuatan zalim kepada orang lain. Tu'khadhu min qawlihi, dan ini diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum, dan takutlah, artinya di sini jagalah dirimu dari doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Disambung dengan as-sabi'ata asyara, poin yang ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa tersebut, doanya orang-orang yang terzalimi, kalau dia memohon, meminta kepada Allah, itu tidak akan terhalangi, tidak ada penghalangnya antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjelaskan, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang-orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka faidahnya di sini, faqarana at-targhiba aw at-tarhiba bil ahkam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan targhib, motivasi. Ini banyak di dalam dalil. Menggandengkan targhib, motivasi, atau tarhib, ancaman, dengan hukum-hukum syariat. Dengan hukum-hukum syariat. Dengan sesuatu yang bisa mendorong jiwa. Kalau itu merupakan motivasi untuk kita melaksanakannya. Dan menjauhkan kalau itu merupakan ancaman. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya ada tipenya manusia,
Kalau hanya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqi da'watal madlum, jauhilah, hindarilah, takutlah terhadap doanya orang-orang yang terzolimi, maka fan nafsu qad la tattaqi. Sebagian jiwanya manusia itu tidak takut. Kalau hanya disuruh seperti itu saja. Takutlah terhadap doanya orang-orang terzolimi. Sebagian manusia tidak takut. Sebagian manusia tidak takut. Dan begitulah jiwanya manusia yang disebutkan di sini. Qad la tattaqi. Lakin idza qila. Akan tetapi jika dikatakan kepadanya, dilanjutkan setelah perintah tadi, ittaqi da'watal madlum, fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang-orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka khafat wa nafarat min zalika, maka jiwa itu pun akan takut dan lari dari perbuatan zalim tersebut. Jiwanya orang-orang yang beriman ini yang disebutkan di sini. Karena pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan kezaliman meskipun dia tahu bahwa kezaliman itu, orang-orang yang terzalimi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada perantara, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya masih ada yang berbuat zalim atau sudah tidak ada yang berbuat zalim dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Masih ada atau banyak. Sudah tidak ada? Masih banyak. Jadi di sini disebutkan jiwanya orang-orang yang beriman. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan dan kita upayakan untuk selesai di pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.